Bang, udah hampir 3 jam nih kita di perjalanan. Emangnya rumah teman abang masih jauh ya? Rumahnya kira-kira sekitar 1,5 jam lagi, Dek. Hah? Terus bagaimana sholat zuhur kita, Bang? Kan bentar lagi asar. Oh itu, tenang aja, Dek. Ntar sholat zuhurnya kita gabung ke asar. Adek belum pernah melakukan sholat jamak ya? Wah, sholat apa tuh, Bang? Adek belum pernah tuh sholat digabung-gabung. Kan tadi udah abang bilang namanya sholat jamak. Bukan hanya itu, Dek. Kalau dalam perjalanan tertentu dan beberapa kilometer tertentu, kita juga boleh mengqashar sholat kok. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui sholat fardu, jama' dan qashar. Perkenalkan, nama saya Makmun Murad Effendi Sarkasi, SPDI, kelas fikih 3B, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Universitas Agama Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Saya ulangi lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui sholat fardu, jama' dan qashar. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Semoga Allah mempermudah kita dalam pembelajaran dan memberikan berkah yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Pada awal video tadi kita sudah melihat situasi ketika kita berada dalam perjalanan jauh, ya, kita diperbolehkan ataupun diberi keringanan oleh Allah untuk bisa tetap melaksanakan sholat dengan cara jama' dan qashar. Kira-kira apa sih pengertian daripada sholat jama' dan qashar? Selanjutnya, apa sih hukumnya ataupun macam-macam sholat jama'? Ada yang tahu? Ya, kalau belum tahu, mari kita cari tahu bersama tentang sholat jama' dan qashar. Yang pertama adalah pengertian sholat jama'. Sholat jama' menurut bahasa artinya adalah mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah, sholat jama' adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu karena ada sebab-sebab tertentu. Kemudian dari sholat fardu 5 waktu, sholat yang boleh dijama'
Di antaranya adalah sholat zuhur, ada sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Berikutnya, hukum sholat jamaah. Hukum sholat jamaah adalah boleh ataupun jawaz bagi seorang yang mendapatkan uzur karena berpergian jauh ataupun uzur syar'i yang lainnya. Selanjutnya ada macam-macam sholat jamaah. Ada yang pertama adalah yang disebut dengan jamak takdim. Apa sih sholat jamak takdim? Sholat jamak takdim ialah mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat pertama. Contohnya, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Kemudian, sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Itu yang disebut dengan sholat jamak takdim. Kemudian macam yang kedua ada yang disebut dengan jamak takhir. Apa sih itu sholat jamak takhir? Sholat jamak takhir ialah mengumpulkan dua sholat fardu dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Contohnya, misalkan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Kemudian sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu sholat isya. Itu yang disebut dengan jamak takhir. Selanjutnya, adapun syarat-syarat diperbolehkannya melakukan sholat jamaah. Yang pertama adalah dalam perjalanan ataupun musafir. Syarat yang kedua, perjalanan jauh bukan untuk melakukan perbuatan maksiat. Menurut mayoritas ulama, jarak yang ditempuh dan boleh melakukan sholat jamaah yaitu 119,9 ataupun 120 km. Berikutnya ada halangan seperti sakit ataupun hujan lebat. Syarat yang keempat adalah bukan sholat qadha. Kemudian syarat yang kelima, sholat zuhur dijamak dengan sholat asar dan sholat maghrib dijamak dengan sholat isya. Dan yang terakhir adalah niat. Adapun niat sholat jamaah, yang pertama niat sholat zuhur dan asar dikerjakan dengan takdim ataupun dikerjakan pada waktu zuhur. Coba kita niat bersama. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an bil asri jam'a taqdimi lillahi ta'ala. Kita ulangi. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an bil asri jama ta'dimi lillahi ta'ala. Selanjutnya niat sholat maghrib dan isya dengan takdim. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atim majmu'an bil isya'i jama ta'dimin lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat zuhur dan asar dengan takhir, ya, artinya sholat zuhur asar dikerjakan pada waktu asar, ya betul. Niatnya bagaimana? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an bil asri jama takhiri lillahi ta'ala. Yang terakhir sholat jamaah maghrib, ya, sholat maghrib dan isya dikerjakan
di waktu Isya. Usolli fardul maghribi salasa raka'atim majmu'an bil bingisai jama takhiri lillahi ta'ala. Coba kita ulangi bersama. Usolli fardul maghribi salasa raka'atim majmu'an bil isai jama takhirin lillahi ta'ala. Oke, itu adalah niat sholat jamaah. Selanjutnya yaitu sholat qashar. Apa sih pengertian sholat qashar? Sholat qashar menurut bahasa artinya adalah meringkas. Sedangkan menurut istilah, sholat qashar adalah mengerjakan sholat fardu dengan cara meringkas rakaatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat karena alasan tertentu. Itu yang disebut dengan sholat qashar. Oke, berikutnya hukum sholat qashar yaitu boleh, ya. Hukumnya boleh, tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa sholat qashar lebih baik dilakukan bagi orang yang mempunyai rukhsah ataupun kemurahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalat in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya yaitu tentang sholat yang boleh diqashar. Sholat yang boleh diqashar ialah sholat rubaiyah. Apa sih sholat rubaiyah? Sholat rubaiyah adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4. Apa saja sholat yang jumlah rakaatnya 4? Ada sholat zuhur, ada sholat asar, dan ada sholat isya. Oke. Selanjutnya, syarat sholat qashar. Ya, yang pertama adalah dalam perjalanan jauh ataupun musafir. Syarat yang kedua, perjalanan jauh yang dilakukan bukan untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang ketiga, bukan sholat qadha. Yang keempat, sholat yang jumlah rakaatnya 4. Selanjutnya, orang yang mengqashar tidak boleh makmum kepada orang yang sholat biasa. Harus imam dan makmum sama-sama melakukan sholat qashar. Yang terakhir adalah niat mengqashar pada waktu takbiratul ihram. Berikutnya adalah niat sholat qashar, ya, niat sholat qashar zuhur. Kita baca bersama. Sholli fardhal dhuhri raka'ataini qashran lillahi ta'ala. Kita ulangi. Usolli fardhal dhuhri raka'ataini qashran lillahi ta'ala. Selanjutnya niat qashar asar. Usolli fardhal asri raka'ataini qashran lillahi ta'ala. Kita ulangi. Usolli fardhal asri raka'ataini
qasran lillahi ta'ala. Kemudian sholat qasar isya, ya niat sholat qasar isya, usolli fardhu isya'i rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Kita ulangi sekali lagi. Usolli fardhu isya'i rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Selanjutnya adapun hikmah pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Ya, hikmah yang kita bisa ambil dari pelaksanaan sholat jamak dan qashar yang pertama adalah belajar bersyukur melalui sholat jamak dan qashar. Ya. Kita diberikan kemudahan oleh Allah walaupun kita sedang berada di perjalanan, ya, kita diwajibkan untuk tetap melakukan sholat, tapi kita diberikan keringanan oleh Allah untuk melaksanakan sholat dengan cara jamak dan qashar. Kemudian hikmah yang kedua adalah bersyukur secara sosial. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Demikian penjelasan tentang sholat jamak dan qashar. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dan juga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.